siang hari ini, kita mau tinggikan Dia, kita mau memuji Dia. Mari kita persiapkan hati kita, kita berdoa firman Tuhan siang hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Kami rindu Tuhan, membaharui hati kami melalui firman. Terima kasih Bapa. Haleluya. Yesus. Pujilah
bersyukur semua pengorbanan dalam kehidupan kami saat ini Tuhan. Kami tahu cara memisahkan kami Bapa, tapi biarlah hati kami tetap bersatu Tuhan, bersatu yang menyatu di dalam Engkau. Kami rindu menginginkan Engkau selalu. Kami siap mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Kembali kita bertemu jemaat-jemaat yang dikasihi Tuhan, baik itu di Kanaan, itu di Eleos. Dalam ibadah hari ini, ibadah kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Dan itulah yang Dia janjikan, bahwa Dia akan mati, tetapi pada hari yang ketiga Dia akan bangkit dari antara orang mati. Ayat pembacaan kita terambil dari Markus pasal 16 ayat yang ke-9 dan ayat yang ke-10. Kita perhatikan bersama. Setelah Yesus bangkit pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, Ia mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Daripadanya Yesus pernah mengusir 7 setan. Lalu perempuan itu pergi memberitahukannya kepada mereka yang selalu mengiringi Yesus dan yang pada waktu itu sedang berkabung dan menangis. Pembacaan ayat kita berkata perihal tentang kebangkitan Yesus. Pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, hari pertama dalam setiap minggu itu adalah Sunday, adalah minggu. Kemudian Dia berkata bahwa Ia mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena, wanita yang dari hidupnya mengalami kesembuhan, kelepasan dari 7 setan. Dahulunya Maria Magdalena terikat dengan dunia kegelapan. Kuasa setan membelenggu dia. Pelayanan Yesus sebelum Yesus mati telah membuktikan juga kuasa yang sungguh dahsyat dan ajaib. Sebagaimana ayat ini menyampaikan, peristiwa kebangkitan dari Yesus ternyata masih di kalangan tertentu, seperti ayat yang ke-10, masih ada orang-orang yang sedang berkabung dan menangis. Peristiwa ini coba untuk membuka mata iman kita, bahwa suasana ini di setiap waktu, di setiap saat, setiap masa selalu dan sering terjadi. Orang menangis, berkabung, bersedih hati, bersusah. Inilah realita suatu kenyataan hidup. Kalau kita memperhatikan ayat-ayat di dalam pasal 16 ini, rombongan dari wanita ini yang di dalamnya termasuk adalah Maria Magdalena, waktu mereka mau pergi ke kubur, muncul satu pertanyaan yang besar. Ayat yang ketiga, mereka berkata seorang kepada yang lain, siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur? Ayat yang ke-6, tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, jangan takut, kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit, Ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan Dia. Muncul pertanyaan, siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur? Dan ini juga yang sering menjadi masalah dalam setiap hidup kita manusia. Ada persoalan, ada hal-hal yang terjadi.
muncul pertanyaan, siapa, dan siapa yang sanggup untuk menggulingkannya? Tetapi ayat yang ke-6 yang kita baca tadi, jangan takut. Yesus telah bangkit, dia tidak ada di sini. Lihatlah, kuasa kebangkitan tidak mampu ditahan oleh situasi keadaan apapun, oleh alam apapun, oleh suasana dan situasi apapun. Batu yang merupakan penghalang, kendala, tidak mampu menahan kuasa kebangkitan Yesus. Kuasa alam, kuasa dunia, ya, apapun itu tidak mampu menahan kuasa kebangkitan dari Yesus. Roma pasalnya yang ke-6 ayat yang ke-9 berbunyi seperti demikian. Roma pasal 6 ayat yang ke-9. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah ia dibangkitkan dari orang mati, tidak mati lagi, maut tidak berkuasa lagi atas dia. Ayat ini berkata, yang sedang kita peringati adalah kebangkitan Yesus. Setelah kebangkitan Yesus, ayat ini berkata, dia tidak akan mati lagi. Dia tidak mungkin mati lagi. Dia Allah kita yang hidup. Dia berkuasa. Maut telah dikalahkan. Kuasa dosa telah dikalahkan. Dan ayat ini begitu jelas berkata, maut tidak berkuasa lagi atas dia. Kematian tidak lagi berkuasa. Dan ini berbicara tentang kuasa kebangkitan Yesus. Yesus bangkit dari antara orang mati, membuktikan bahwa dia hidup. Kalau Yesus hidup, berarti hidup saya dan saudara terjamin, terpelihara di dalam kuasa kebangkitan Yesus. Ekonomimu, studimu, pribadimu, cita-citamu, ya, masa depanmu, bisnismu, usahamu. Apakah hari-hari ini engkau menghadapi hal-hal yang sulit, yang sukar? Bagaikan seperti batu yang sulit untuk digulingkan. Masalah silih berganti. Ada jalan keluar. Percaya, kuasa kebangkitan Yesus akan menghancurkan semua batu-batu persoalan, batu-batu yang menghalangi, dan kuasa-kuasa dunia itu dihancurkan. Mari kita datang kepada Dia. Tuhan yang berjanji adalah Tuhan yang setia. Ketika engkau menghadapi sekarang atau hari-hari yang lalu, masih terjadi sampai sekarang, seperti Maria Magdalena yang terikat, diserang oleh kuasa setan, terbelenggu oleh iblis. Tetapi hasil dari pelayanan Yesus menghasilkan dia terbebas dari belenggu, dari kuasa apapun. Kuasa Tuhan tidak berubah. Demikian juga dengan kuasa kebangkitan Tuhan, membuktikan dia hidup, dia bangkit dari orang mati, dia dari antara orang mati, membuktikan dia Allah yang berkuasa. Mari, apapun persoalan pergumulanmu, seberat dan sebesar apapun, di dalam Tuhan engkau alami kuasa kebangkitan hari ini. Engkau akan lihat kemenangan yang engkau akan hadapi hari-hari yang ada di depanmu. Kiranya Tuhan menolong kita. Tuhan terus memberkati kita, terus mengalami kuasa kebangkitan dari Tuhan. Dan jangan ragukan kuasa itu. Mari kita datang kepada Dia di dalam doa. Terpujilah nama-Mu Bapa di dalam nama Yesus. Terima kasih untuk renungan firman-Mu.
Kuasa kebangkitan mengalahkan segala kuasa apapun. Kuasa maut, kuasa dunia, alam tidak berkuasa untuk menahan kuasa kebangkitanmu. Engkau bangkit membuktikan engkau hidup. Engkau Allah yang berkuasa. Engkau hidup, engkau bangkit dari antara orang mati. Engkau menjamin hari depan kami. Engkau menjamin masa depan hidup kami semua. Hamba-Mu berdoa buat semua jemaat Tuhan, baik GPD Kanaan, baik jemaat GPD Eleos. Tuhan, apapun persoalan pergumulan mereka, mulai dari anak-anak sampai remaja, pemuda, rumah tangga, lanjut usia, hamba-Mu berdoa dalam nama Yesus, biarlah mereka menerima kuasa kebangkitan dari Tuhan. Persoalan yang mereka hadapi dapat teratasi, dapat terselesaikan oleh karena kuasa yang daripada-Mu. Tuhan, tumbuhkan terus iman dari umat-umat-Mu. Yang lemah Tuhan kuatkan, bimbang Tuhan teguhkan, yang sakit dalam nama Yesus Tuhan sembuhkan. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Kami raih kemenangan di dalam Engkau. Terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih kami mempunyai Tuhan yang hidup berkuasa, yang mati karena mengasihi kami, karena dosa kami, tetapi bangkit di antara orang mati. Bangkit menguasai semua alam maut yang ada. Terpuji Engkau kekal selama-lamanya. Ini adalah syukur kami kepadamu Bapa. Dan sepanjang hidup ini, khususnya hari-hari minggu yang akan kami jalani, di tengah-tengah pergumulan yang berat, ekonomi yang terjadi karena dampak dari virus COVID-19 ini, kami percaya kami terus ada dalam jaminan pemeliharaan Tuhan. Oleh dan sebab itu, doa kami berkati bangsa dan negara kami, pemerintah pusat kami, presiden, menteri-menteri, sampai kepada Tuhan lembaga-lembaga yang ada, pemerintah daerah, sampai pemerintah yang paling terendah. Kiranya dalam pergumulan menghadapi penanganan virus ini, supaya virus ini bisa cepat terkendali, bisa berhenti. Berkati tenaga-tenaga medis kami, dokter dan perawat, Tuhan berkati. Kami sebagai gereja berdoa supaya Tuhan tolong bangsa kami. Terima kasih Tuhan, inilah doa syukur kami. Hamba-Mu serahkan aktivitas jemaat Tuhan sekalipun hanya dari rumah masing-masing. Kiranya berkat Tuhan tercurah dan mengalir. Dan oleh sebab itu, mari umat Tuhan, terimalah dan wal berkat yang besar yang melimpah dari Allah Bapa di dalam sorga, cinta dan kemurahan di dalam Anak yang tunggal, penghiburan, pengentaran, kekuatan oleh kuasa Roh Kudus, memimpin menyertai kita semua saat ini sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang kembali. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Akhiri ibadah diberkati siang hari ini. Haleluya, haleluya. Amin. Selanjutnya saya persilakan Bapak Yohanes untuk menyampaikan beberapa pengumuman. Terima kasih. Sampai berjumpa kembali. Tuhan Yesus memberkati. Malam, selamat dalam kasih Tuhan Yesus. Pengumuman untuk minggu ini, yang pertama untuk yang bertugas minggu depan adalah Saudari Evi. Dan pengumuman yang kedua berkenaan dengan hasil dari penilaian telur Paskah, bisa dilihat di grup, mulai dari yang sekolah minggu, terus yang kelas besar, ada yang remaja. Jadi untuk yang sekolah minggu peringkat pertama itu ada 2 orang, yang pertama Vena, yang kedua Jenny. Untuk peringkat keduanya, yang pertama Vita, yang peringkat kedua, yang ketiganya adik kita Ica. Untuk kelas besar, peringkat pertamanya Kayla dan Maureen, peringkat keduanya Gaby dan Feli. Untuk kelas remajanya semuanya juara 1 karena memiliki angka yang sama. Mungkin itu saja pengumuman. Tetap dalam satu kasih. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.